وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk memberikan kita banyak sekali nikmat yang sangat banyak yang tidak terhingga, dan karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan nikmatnya dan sehingga kemudian kita bisa menegakkan berbagai tugas-tugas penghambaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita semua pada kesempatan kali ini kembali duduk untuk menelusuri jejak-jejak perjuangan beliau, untuk kembali menapaktilasi kisah-kisah dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan tentu kita semua sudah sama-sama paham bahwa tidak ada satu sosok pun di atas muka bumi ini yang kehidupannya dibuka dan dibentangkan sedemikian rupa kecuali kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan karena itu kemudian ketika kita sudah diberikan kesempatan untuk membuka semua lembaran kehidupan beliau, kita tidak menemukan alasan untuk tidak mencintai beliau, kita tidak menemukan alasan untuk tidak mengikuti jalan hidup beliau, dan kita juga tidak menemukan celah apapun, tidak ada celah apapun bagi orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW. Dan kita dengan mempelajari sirah nabawiyah ini menemukan relevansinya ketika pada hari-hari ini di masa kehidupan manusia di zaman modern ini, terutama di waktu-waktu terakhir ini, simbol-simbol keagamaan semakin mendapatkan tempat yang tidak dihormati, semakin tidak dihormati dan semakin dilecehkan. Dan di antara simbol-simbol keagamaan itu adalah kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW itu lebih kita cintai bahkan daripada diri kita sendiri. Kita hormati, kita agungkan, kita muliakan lebih daripada kita sendiri. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nafsihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sampai aku lebih dicintai olehnya daripada dirinya sendiri, anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia yang lain. Dan kemudian kita hari ini mungkin bertanya-tanya, atau banyak orang yang tidak mengerti tentang bagaimana kecintaan kaum muslimin kepada nabinya bertanya. Ya, di kemarin belum lama ini di India terjadi kasus penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW yang membuat seluruh kaum muslimin marah. Kemudian belum lama ini di sini ya, di Indonesia mengaitkan ya nama Nabi besar Muhammad SAW dengan minuman yang diharamkan. Itu kan menunjukkan bahwa semakin hari penghormatan manusia paling tidak terhadap apa-apa yang dianggap sakral dalam kehidupan, apa-apa yang dianggap mulia, apa-apa yang dianggap suci dalam kehidupan itu semakin tidak memiliki penghormatan. Lama-lama nanti semua hal-hal yang kita anggap sakral dan yang kita anggap suci dan kita anggap mulia dan agung, ya, semuanya akan semakin tidak dihormati. Dan manusia itu kalau tidak memiliki lagi hal-hal yang disucikan, tidak memiliki lagi hal-hal yang dihormati dan diagungkan dalam kehidupannya, maka dia kehilangan makna, kehilangan tujuan hidup. Dia akan kehilangan makna, dia akan kebingungan, dia akan mengalami kebimbangan dalam kehidupan karena dia tidak memiliki nilai yang diperjuangkan. Untuk apa dia hidup? Manusia itu hidup, kata para ahli akidah dan ahli filsafat,
Manusia itu hidup merasa bermakna kalau dia punya hal yang disakralkan dalam kehidupannya. Punya hal yang diagungkan dan disucikan dalam kehidupannya. Ya, bisa jadi itu adalah nama baik keluarganya, bisa jadi itu adalah nama besar ayahnya, atau bisa jadi itu adalah apapun itu. Ya, atau nama kehormatan keluarganya. Nah, bagi kaum muslimin, makna hidup itu tidak sekedar terkait dengan hal-hal yang terkait dengan nama baik ibunya, nama baik ayahnya, nama baik orang tuanya, yang hal-hal sakral seperti itu. Itu memang disakralkan dalam Islam. Tapi yang melampaui kesakralan itu semua adalah kesakralan nilai-nilai prinsip dalam Islam. Ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keimanan kepada wahyu, kepada Al-Quran, kepada sunnah, dan seterusnya. Di belum lama terakhir ini yang sekarang lagi ramai terkait juga dengan ada beberapa orang yang ada sebagian orang yang mencoba untuk berbicara tentang hadis Nabi atau berbicara tentang agama, ya, tapi tidak memiliki kapasitas apapun, ya, tidak memiliki kapasitas apapun, kemudian mencari-cari sendiri kesimpulan-kesimpulan, ya, mencari-cari kesimpulan-kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quran atau dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah satu sikap yang berbahaya, karena Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan bahwa akhir zaman itu akan muncul banyak ruwaibidah. Ya. Ruwaibidah itu al-jahalah yatakallamuna fi umuril ammah. Orang-orang bodoh berbicara pada persoalan-persoalan yang pelik, pada persoalan-persoalan yang rumit, ya, persoalan-persoalan publik. Ya, belum lama ada yang bilang bahwa wanita yang haid boleh untuk melaksanakan sholat. Ya, mungkin bapak-bapak ada yang mengikuti beritanya ya di media sosial. Ya. Kemudian mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu ada penyebutan Candi Borobudur katanya. Jadi ini perkara-perkara yang di dalam Islam itu sebenarnya sudah diberi pagar, bahwa tidak boleh orang itu sembarangan mengambil kesimpulan-kesimpulan terkait dengan perkara-perkara keilmuan di luar apa yang tidak dia kuasai gitu. Hal-hal yang tidak dia kuasai itu tidak boleh dalam Islam kita berbicara. Dalam perkara apapun, bukan hanya dalam perkara agama saja. Ya, bukan hanya dalam perkara agama saja. Dalam agama itu yang paling utama tentu saja. Dalam perkara-perkara kehidupan pun, kalau mobil kita rusak, kita bawa ke bengkel. Kita tidak memperbaikinya sendiri dengan mencoba-coba atau dengan cuma modal melihat YouTube gitu ya. Kita tidak berani gitu pada perkara-perkara kehidupan sehari-hari. Kalau kita tidak pandai memasak, kita akan serahkan kepada orang yang pandai memasak, begitu. Nah, ini terkait agama, seakan-akan wilayah agama itu adalah wilayah yang bebas dimasuki oleh siapapun. Ya, bebas dimasuki oleh siapapun, ya. Berbicara atas nama agama, berbicara tentang agama, ya, mengambil kesimpulan-kesimpulan sendiri. Semua itu berada pada satu apa yang kita sebutkan dari kasus-kasus penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang berbicara tentang syariat Nabi Muhammad SAW di luar kapasitas yang tidak dia kuasai, di luar kapasitas yang dia kuasai, maksud saya. Semua itu sebenarnya berada pada satu track yang mirip, yaitu sudah hilang penghormatan kepada perkara-perkara yang disucikan dan disakralkan dalam kehidupan manusia. Ya, sudah hilang, tidak ada lagi penghormatan, pengagungan, pemuliaan terhadap perkara-perkara yang disucikan di dalam kehidupan manusia, yang diantaranya adalah perkara-perkara agama. Baik, Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan kajian sirah nabawiyah kita, di mana pada pertemuan atau pada pengajian yang bulan lalu kita sudah membahas tentang perang Uhud. Kita sudah membahas berbagai pelajaran yang dapat kita petik dari perang Uhud.
Dan di waktu-waktu pasca perang Uhud, tidak lama setelah perang Uhud, kita menemukan berbagai peristiwa-peristiwa yang dapat kita ambil pelajaran. Peristiwa-peristiwa yang kita melihat bahwa disitulah pembuktian bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu menunjukkan semangat perjuangan dan semangat pengorbanan yang sedemikian rupa tinggi, yang sangat-sangat tinggi. Ya, tentu pada kajian yang lalu kita menulis atau kita membahas tentang bagaimana para sahabat itu memiliki kecintaan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan kita ceritakan bahwa ada seorang wanita yang suaminya itu terluka berat, kemudian juga ayahnya, kemudian saudara laki-lakinya. Namun begitu selesai perang Uhud, yang perempuan ini cari pertama kali adalah berita tentang apakah Rasulullah SAW itu baik-baik saja atau tidak. Ya. Jadi saat wanita ini diberi ucapan duka cita atau bela sungkawa, ya, karena ada anggota keluarganya yang syahid atau kemudian terluka. Kata perempuan ini, "Fama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ya, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat menjawab, baik-baik saja. Ya. Huwa bihamdillahi kama tuhibbin. Dia baik-baik saja, dan alhamdulillah sebagaimana yang kau inginkan. Qalat arunihi, kalau gitu tunjukkan pada saya bagaimana keadaan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sampai Rasulullah SAW tiba dan kemudian wanita ini melihatnya. Wanita ini kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, "Kullu musibatin ba'daka jalal." Setiap musibah yang terjadi selain musibah yang menimpamu wahai Rasulullah SAW itu ringan. Ya, selain musibah, ya, semua musibah selain musibah yang menimpamu wahai Rasulullah SAW itu ringan. Ya, dari sini kemudian kita terus ya menemukan atau merasa takjub ketika menemukan fragmen-fragmen cinta seperti ini. Ya, fragmen-fragmen dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ya, cinta secara kolektif. Ya, dari sebuah masyarakat, dari sebuah komunitas kepada satu figur yang cinta itu tidak pernah ditemukan dalam figur yang lain. Tidak pernah ditemukan dalam relasi antara satu masyarakat kepada figur tertentu. Kita tidak menemukan itu. Setelah selesai, Rasulullah SAW pun kembali ke Madinah. Diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW itu ya memanjatkan pujian dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara real kerugian besar terjadi pada pasukan kaum muslimin. Yang mati syahid itu sekitar 70 orang, sedangkan yang tewas dari musuh itu hanya 22 orang. Jadi nggak seimbang. Tetapi meski demikian, sikap Rasulullah SAW adalah memelihara semangat dan optimisme. Pertama diantaranya adalah dengan cara memanjatkan pujian dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perjalanan pulangnya, Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW berdoa yang isinya itu pujian. Doanya begini. Allahumma lakal hamdu kulluh. Allahumma lakal hamdu kulluh. Allahumma la qabida illa lima basatta wa la basita illa lima qabadta wa la hadiya liman adlalta. Ini agak sedikit panjang doanya, saya akan terjemahkan sedikit-sedikit untuk diambil pelajarannya. Ya Allah, segala puji bagimu. Segala pujian hanya untukmu. Allahumma la qabida lima basatta. Ya Allah, tidak ada yang bisa menahan jika engkau membuka karuniamu. Wala basita lima qabadta. Dan tidak ada yang bisa membuka
karuniamu jika engkau menahannya. Wala hadiya liman adlalta, dan tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau sesatkan. Wala mudilla liman hadaita, dan tidak ada yang bisa menyesatkan orang yang engkau beri petunjuk. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi kepada orang yang engkau tidak beri. Wala mani'a lima a'taita, dan tidak ada yang bisa melarang atau mencegah jika engkau memberi. Kemudian di bagian akhir saya singkat saja. Allahumma bsut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika. Ya Allah, bentangkanlah berkahmu, rahmatmu, karuniamu dan rezekimu kepada kami. Allahumma inni as'aluka an-na'imal muqim. Ya Allah, kami memohon kepadamu kenikmatan yang abadi, alladzi la yahulu wa la yazul, yang tidak berubah dan tidak musnah. Allahumma inni as'alukal amna yaumal khauf. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rasa aman di masa takut. Allahumma a'idzu min syarri ma a'taitana. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala keburukan. Wa syarri ma mana'tana, dan berlindung kepadamu dari keburukan yang engkau cegah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, jadikan kami mencintai iman dan hiaskanlah iman itu pada hati-hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, buatlah kami membenci kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, dan jadikan kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan muslim, hidupkan kami dalam keadaan muslim, wa alhiqna bis salihin, susulkan kami kepada orang-orang saleh, ghaira khazaya wala maftunin, tidak dalam keadaan terhina, tidak pula mengalami ujian fitnah. Kemudian di penutup doanya apa yang beliau katakan setelah memanjatkan pujian, memohonkan permohonan-permohonan, memohonkan cinta kepada iman, memohonkan benci kepada kekufuran. Rasulullah SAW menutup doanya dengan Allahumma qatilil kafarata alladhina yukadzibuna rusulak. Ya Allah, perangilah orang-orang kafir yang mendustakan Rasulmu. Wa yasudduna an sabilik, dan mencegah dari jalanmu. Waj'al alaihim rijsaka wa adzabaka ilahal haqqi amin, dan jadikanlah, timpakanlah atas mereka penderitaan dan azab darimu ya Allah. Begitulah doa Rasulullah SAW dalam perjalanan pulang dari perang Uhud. Sepertinya doa ini tidak banyak dicantumkan dalam buku-buku sirah, ya, tapi ini saya temukan dalam buku sirah yang mengutip dari hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian ketika Rasulullah SAW baru sampai, ya, jadi sampai di Madinah itu hari Sabtu tanggal 15 Syawal tahun 3 Hijriah. Sampai Madinah hari Sabtu 15 Syawal. Tanggal 16 Syawalnya, ya, tanggal 16 Syawalnya, ya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyerukan berangkat lagi, menyerukan langsung keluar lagi, kita pergi lagi. Jadi kalau kita baru sampai rumah itu kira-kira perasaannya apa? Aduh, istirahatlah, capek. Apalagi ada yang kehilangan keluarganya, ada yang terluka, ada yang kehilangan harta benda dan seterusnya. Dalam keadaan lesu, lemah, loyo. Mengapa? Karena situasinya itu adalah situasi kekalahan. Situasi itu adalah situasi kekalahan. Orang kalau lagi loyo, lesu, lemah seperti itu, pengennya ya diam saja. Pengennya diam saja. Ngapain lagi kita berangkat? Begitu. Tapi yang dilakukan Rasulullah SAW adalah menyerukan kembali untuk keluar. Ya. Apa penyebab Rasulullah SAW menyerukan kembali untuk berangkat? Ya,
Eh, Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar bahwa orang-orang musyrik itu masih mau kembali untuk mengejar sisa-sisa pasukan kaum muslimin. Karena Rasulullah mendengar kabar bahwa pasukan musyrikin, pasukan musuh itu berencana untuk mengkonsolidasi kembali, mengejar sisa-sisa kaum muslimin. Jadi orang-orang musyrik itu mereka saling menyalahkan, kenapa nggak kita habisi saja mumpung mereka itu masih lemah? Kenapa nggak kita habisi saja? Ya. Jadi kan peperangan itu selesai ketika Abu Sufyan menyatakan al-harbu bainana sijal. Perang di antara kita itu bergantian. Saatnya kita sekarang menang, saatnya kalian kalah. Abu Sufyan ngomong gitu. Kemudian Abu Sufyan berteriak, bainana wa bainakumul mau'id. Berteriak di atas bukit itu, dengan menyatakan kita ketemu lagi di sini tahun depan. Selesai. Udah tuh pulang. Tapi orang-orang musyrik sepertinya tidak semuanya satu suara. Tidak sepertinya semuanya satu suara. Ya. Lalu mereka menyatakan kita habisi saja. Nah, berita ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun langsung menyerukan untuk berangkat lagi bersiap-siap. Dalam keadaan kaum muslimin yang terluka, yang kehilangan sahabat, yang kehilangan kerabat, yang kehilangan orang tua, saudara, dalam keadaan bersedih, dalam keadaan lesu, dalam keadaan lemah. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyerukan untuk berangkat kembali. Kemudian beliau meminta untuk diumumkan bahwa yang berangkat bersama kami, kata Rasulullah SAW, alla yakhrujanna ma'ana ahadun illa ahadun hadara yawmana bil ams. Ya, rupanya Rasulullah SAW mensyaratkan yang boleh berangkat itu hanya yang kemarin ikut perang Uhud. Kemarin ikut perang Uhud. Ya. Jadi Rasulullah SAW sebenarnya tidak mengkonsolidasi pasukan baru. Rasulullah SAW tidak mengkonsolidasi pasukan baru. Pokoknya yang kemarin ikut saya berangkat. Lalu apa sikap para sahabat? Apakah bilang ngapain lagi berangkat gitu? Enggak. Semuanya menyatakan wa ma minal muslimina illa jarihun saqilun fa kharaju ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yatakhallaf minhum ahadun. Jadi semua yang masih tersisa dari kaum muslimin yang kemarin baru saja tiba dari perang Uhud, semuanya ikut berangkat lagi. Yang terluka, yang mungkin kakinya patah, yang mungkin berdarah, yang mungkin terluka tusukan, yang mungkin kehilangan kerabatnya, yang mungkin kehilangan sahabat, semuanya berangkat lagi. Dari sini kemudian kita menemukan pelajaran bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, memelihara semangat juang para sahabatnya dengan cara tidak memberi jeda lama dengan kesedihan, tidak memberi jeda lama dengan kemurungan dan kelesuan. Ya, justru yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah dengan mengatakan yang berangkat dengan saya hari ini, yang kemarin ikut. Maksudnya apa? Mengingatkan bahwa ini saatnya kita langsung menuntut balas. Jadi memori tentang kerugian atau kekalahan atau yang kemarin baru saja kita alami, memori tentang itu masih dekat dan saatnya sekarang kita menuntaskan. Ya, itu dilakukan oleh Rasulullah SAW.
Dan yang menarik juga adalah pelajarannya, para sahabat tidak mencari-cari excuse, tidak mencari-cari alasan, tidak mencari-cari uzur. Baru aja nyampe, udah berangkat lagi. Atau ini gimana? Ini kita ini masih dalam keadaan ya terluka, masih sedih, masih murung, masih lesu dan seterusnya. Ya. Kemudian mereka semua tidak beralasan seperti itu. Mereka semua tidak beralasan seperti itu sampai akhirnya mereka keluar dari Madinah. Baru sampai Madinah nih, langsung keluar lagi, berangkat sampai menuju satu wilayah yang bernama Hamra'ul Asad. Hamra'ul Asad. Jadi ini kira-kira 3 mil jaraknya dari kota Mekah. Dari kota Madinah menuju arah Mekah. Rupanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu ya siap siaga dalam keadaan sulit seperti itu, tetap bersiap siaga dan berkemah di situ 3 hari. Jadi kan berangkat hari Ahad, sampainya situ Senin atau Senin pagi, Senin, Selasa, Rabu, nunggu di situ, nunggu pasukan musuh itu ketemu. Ya, nunggu pasukan musyrikin itu ketemu. Lalu rupanya setelah mereka menunggu di situ 3 hari, orang-orang musyrik itu mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin itu keluar, baru saja nyampe Madinah habis kalah perang Uhud. Ya, meskipun sebenarnya tidak sepenuhnya kalah ya. Itu hanya ya kalah sedikit lah begitu, tidak kalah total. Orang-orang musyrik mendengar bahwa kaum muslimin dan Rasulullah SAW itu langsung keluar di hari berikutnya, mereka sampai ke Madinah langsung keluar dan berangkat langsung ke Hamra'ul Asad. Ketika mendengar itu, orang-orang musyrik merasa takut. Orang-orang musyrik itu merasa takut. Ya. Falamma alima bidzalika al-musyrikun khafu wansarafu ila Makkah. Ya. Ketika mereka mendengar dan mengetahui itu, mereka merasa takut dan akhirnya kembali ke Mekah. Jadi nggak jadi tuh. Nggak jadi. Kita membayangkan ya situasi apa sebenarnya yang membuat mereka itu kemudian kembali berbalik arah untuk pulang ke Mekah. Bukankah belum lama mereka berhasil menghancurkan atau membunuh banyak dari kaum muslimin sampai 70 orang? Gitu. Bisa jadi yang membuat mereka itu mengurungkan niat dan merasa takut untuk bertemu lagi dengan kaum muslimin dalam peperangan ya di Hamra'ul Asad itu adalah yang membuat mereka takut itu adalah mereka mungkin kaget dengan semangat juang kaum muslimin yang baru saja selesai, baru sudah keluar lagi, dan bahkan sampai tempat Hamra'ul Asad itu lebih dulu. Jadi keluarnya itu duluan. Ya. Akhirnya pada hari Rabu, di hari ketiga, setelah tidak ada tanda-tanda pertarungan atau pertemuan dengan orang-orang musyrik, pertempuran dengan orang-orang musyrik, Rasulullah SAW mengajak pulang para sahabat. Dari sini kemudian kita menemukan satu pelajaran penting. Satu pelajaran penting bagaimana Rasulullah SAW itu menjaga semangat juang jiwa-jiwa kaum muslimin. Apa yang dapat kita petik? Kita membayangkan bahwa secara manusiawi, ya, mental kaum muslimin pasti sedang mengalami kelesuan. Mental kaum muslimin pasti sedang mengalami kesedihan, kemurungan karena belum lama mengalami kekalahan, baru saja mengalami kekalahan. Dan Rasulullah SAW langsung mengajak berangkat.
Langsung mengajak berangkat. Sampai di tempat pertemuan untuk bertempur, rupanya musuhnya nggak ada. Musuhnya tidak ada. Dan mereka mengetahui bahwa orang-orang musyrik itu tidak jadi bertemu atau mengejar mereka karena takut dan kaget. Rupanya orang-orang Islam ini, ya pengikut Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, ini langsung keluar, langsung berangkat lagi. Ya. Dari sini Rasulullah SAW selain ingin mengajarkan bahwa yang namanya jihad itu, yang namanya perjuangan itu tidak mengenal kata jeda, Rasulullah SAW juga ingin memberikan atau ingin mengembalikan kebesaran nama kaum muslimin. Ketika perang Badar, nama kaum muslimin itu melambung. Betul nggak? Karena menang. Jumlah sedikit berhasil memenangkan pertempuran. Nama besar kaum muslimin langsung melambung. Langsung kewibawaan mereka itu tersebar ke seantero Jazirah Arab. Kewibawaan mereka itu. Orang takut gitu. Wah, pasukan sedikit menang. Ya. Begitu perang Uhud, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberi kaum muslimin pelajaran. Ada saatnya kamu menang, ada saatnya kamu kalah. Kalau kaum muslimin itu kalah, kira-kira apa? Yang tersebar di seantero Jazirah Arab. Pengikut Muhammad kalah. Lalu mental kaum muslimin mengalami penurunan, mengalami lemah semangat. Ya, mengalami lemah semangat. Rasulullah SAW mengetahui kondisi itu. Langsung mengajak mereka berangkat dalam keadaan ya, terluka dan susah payah seperti itu untuk siap-siap bertempur lagi. Ketika mereka melihat bahwa musuh yang tadinya mau mengejar mereka nggak jadi karena takut dan kaget dengan semangat mereka, yang muncul dalam jiwa orang-orang beriman adalah mental mengembalikan kewibawaan mereka. Jadi mereka merasa bersemangat lagi. Mereka bersemangat lagi dan kemudian tersebarlah berita bahwa pengikut Muhammad SAW, pengikut Nabi Muhammad SAW itu tidak mengenal kata jeda dalam berperang. Jadi kita membayangkan musuh-musuh yang ada di Jazirah Arab itu, ada orang musyrik, ada orang Yahudi, ada kabilah-kabilah yang ya bersekutu dengan orang-orang Yahudi. Itu kira-kira ketika mendengar ya kaum muslimin itu orang dengan segala kesulitan mereka itu adalah orang-orang yang tidak takut mati, itu kembali menunjukkan kewibawaan, kembali menunjukkan kedudukan dan kewibawaan kaum muslimin di hadapan musuh-musuh yang ada di sekitar situ. Sebelumnya itu ya, melambung, kemudian turun sedikit, kemudian naik lagi. Jadi kita membayangkan antara kondisi mental kaum muslimin dengan penyikapan atau berita yang tersebar di kalangan musuh tentang kondisi kaum muslimin. Mental kaum muslimin pertama naik, kemudian turun sedikit, kemudian naik lagi. Kemudian penyikapan musuh-musuh yang ada di sekitar, yang orang kafir Mekah, Yahudi, kabilah-kabilah seterusnya, mereka semakin tahu bagaimana kualitas mental kaum muslimin. Mereka semakin tahu bagaimana kesiapan kaum muslimin dalam berjuang dan menegakkan apa yang mereka imani. Apa yang mereka imani. Dan tentang peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat dalam surat Ali Imran yang tadi saya baca. Sengaja saya memilihkan ayat agak sedikit panjang Bapak-bapak terkait dengan peristiwa ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 172 sampai 174 dari surat Ali Imran. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'azim." Dan orang-orang yang menyambut
seruan Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang yang menyambut istijabah, menyambut, merespon seruan Allah dan Rasulnya, min ba'di ma asabahumul qarh, padahal baru saja mereka itu terkena luka-luka yang berat, dalam keadaan terluka. Maksudnya apa? Perang Uhud. Kata Allah Ta'ala, lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Kepada orang-orang yang berbuat ihsan dan bertakwa di antara mereka ada ganjaran yang sangat besar. Jadi Allah sengaja menyebut mereka itu dalam ayat ini. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Kemudian Allah mengatakan, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanah wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Saat ada orang-orang yang berkata kepada mereka, membawa kabar kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya orang-orang Mekah itu berkonsolidasi lagi, mengumpulkan kekuatan untuk menghancurkan kalian. Qad jama'u lakum fakhshawhum, kata Allah Ta'ala, berhati-hatilah, bersiap-siaplah kalian. Fazadahum imana, apa sikap mental orang-orang beriman? Fazadahum imana, justru iman mereka bertambah dan mereka mengatakan waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Hasbunallahu wa ni'mal wakil itu ungkapannya para sahabat ketika mau berangkat ke Hamra'ul Asad. Habis selesai perang Uhud dalam keadaan terluka, lelah, capek, sedih, murung, lesu, kehilangan kerabat, anggota keluarga, sahabat, berangkat lagi. Mereka menyatakan waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Jadi seakan-akan Allah Ta'ala itu mentakdirkan dalam takdir dan ketetapannya. Allah memang mentakdirkan, Allah tidak berkehendak terjadinya pertempuran di Hamra'ul Asad. Seakan-akan Allah ingin menyatakan begitu. Allah tidak mentakdirkan terjadi pertempuran fisik di Hamra'ul Asad, itu tidak terjadi. Tapi Nabi dan para sahabat sudah camping di situ 3 hari. Kalau kita apa? Baru camping, udah nyampe, mana nih nggak ada orangnya, pulang yuk gitu. Pulang aja lah. Nggak begitu, ditunggu 3 hari di situ. Senin, Selasa, Rabu. Sabtu baru nyampe orang Uhud. Ahad siap-siap berangkat lagi. Senin sampai, Selasa, Rabu sampai situ. 3 hari. Ditungguin musuh di situ. Dan Allah Allah mentakdirkan bahwa orang-orang musyrik itu balik, takut mereka. Allah mentakdirkan tidak terjadi pertemuan dan pertempuran. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang membentuk mental juang orang-orang beriman. Bagaimana sikap mereka ketika ada seruan Allah dan Rasulnya. Alladzina istajabu lillahi war rasul. Dan Allah memuji mereka dengan mereka adalah orang-orang yang menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Gitu. Jadi Allah ingin menguji sekaligus mendidik. Nih tarbiyah langsung dari Allah, didikan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para sahabat, pada orang-orang beriman. Disitulah kita kemudian tidak menemukan keheranan ketika kita menemukan fakta-fakta bahwa ya, keimanan para sahabat itu tidak bisa dibandingkan dengan orang yang paling alim dan paling soleh sekalipun di antara kita. Keimanan pada sahabat itu seperti itu. Ya. Kata Imam Al-Qurtubi mengomentari ayat ini, Allah Ta'ala dengan ayat ini memberitahu mereka. Ya, mohon maaf di buku Syekh Al-An-Nadawi nggak ada.
Ini saya ambil dari kitab yang lain biar lebih komprehensif ya. Ya. Saya kebetulan baru ketemu kitab sirah yang bagus banget ya. Tulisannya orang Kuwait, penulis orang Kuwait namanya Syekh Musa Al-Azmi. Syekh Musa bin Rashid Al-Azmi, judulnya Al-Mukhtasar fi Siratin Nabawiyah. Ya, kitab ringkas dalam sirah Nabi. Ringkas tapi sangat komprehensif dan sahih. Riwayat-riwayat itu sahih semua. Penulisnya masih hidup. Mohon maaf saya keluar konteks sedikit ya. Saya cuma mengenalkan kitab ini. Belum ada terjemahnya sayangnya. Belum ada terjemahnya. Karena baru cetak 2021. Kemarin. Jadi belum. Kitabnya udah sampai Indonesia dalam bahasa Arab tapi belum ada yang nerjemahin. Ya. Saya sempat mengontak penulisnya untuk diterjemahkan, tapi dari penerbitnya belum ada izin. Ya, belum ada izin. Jadi Syekh Musa bin Rashid Al-Azim ini seorang ulama Kuwait, masih hidup, masih segar. Mungkin usianya 50 tahunan. Itu menulis kitab sirah 2. Yang ini yang saya pegang ini, 1 jilid, 700 halaman. Satu lagi kitab lebih komprehensif, lebih lengkap lagi dengan perbandingan berbagai riwayat, judulnya Al-Lu'lu'ul Maknun. Al-Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabiyil Ma'mun. Mutiara-mutiara yang terpendam dari perjalanan sirah Nabi. 3 jilid. Jadi kira-kira 1700 halaman. Ya. Saya waktu itu mengontak penulisnya untuk menerjemahkan, meminta izin untuk menerjemahkan yang buku 3 jilid itu. Saat buku ini belum terbit. Tapi penulisnya bilang silahkan, tapi izinnya, haknya bukan di saya. Haknya di penerbit, bukan di saya, kata penulisnya. Karena kan terkait dengan hak cipta ya, copyright. Saya mengontak penerbitnya, nggak ada respon sampai sekarang. Kalau dapat izin saya mau terjemahin, dan begitu terbit ini saya meminta izin lagi untuk terjemahin lagi. Karena bukunya dua-duanya Masya Allah bagus sekali, dan Syekh Musa ini penulis buku sirah yang luar biasa ini menulisnya selama 10 tahun. Kalau kita nulis apa yang ada di kepala langsung tulis ya. Kalau beliau enggak. Dengan cara apa? Mengumpulkan bahannya gimana? Duduk antara maghrib dan isya di masjid, menghatamkan semua kitab hadis, 9 kitab hadis yang besar itu, mulai dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, 4 kitab sunan, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik, dan kitab-kitab hadis, 9 kitab yang utama itu dihatamkan dalam 10 tahun. Caranya gimana? Dibaca antara maghrib dan isya doang. Jadi beliau tidak mengkhususkan waktu. Beliau ya siang harinya bekerja, tapi ya menulisnya. Jadi dibaca, diambil poin-poin yang bisa jadikan rujukan. Jadilah kitab-kitab besar ini. Ya, sayang sekali itu belum ada terjemahnya. Ya, mudah-mudahan ada penerbit di Indonesia yang bisa menerjemahkan. Baik. Kata Imam Al-Qurtubi dalam dikutip oleh Syekh Musa di sini, Allah Subhanahu wa taala memberitahu mereka orang-orang beriman itu dengan ayat-ayat tadi bahwa orang-orang yang berangkat ke Hamraul Asad lalu kemudian pulang, ada bisa merosot 3 hari terus nggak jadi ketemu kan, terus pulang. Kata Allah Ta'ala, sudah tercatat ajrun azim buat mereka. Jadi begitu pulang, tercatat ajrun azim buat mereka. Kemudian pada ayat 174 Allah Ta'ala berfirman, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin. Mereka pulang dengan membawa nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yamsashum su'. Mereka tidak terkena musibah sedikit pun. Jadi maksudnya karena tidak bertempur. Wattaba'u ridwanallah. Yang lebih dari itu, dari nikmat, dari sekedar selamat tidak terjadi pertempuran adalah mereka mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajrun azim,
Kemudian kata Allah, wattaba'u ridwanallah. Udah dapat jaminan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzu fadlin azim. Dan Allah taala adalah pemilik karunia yang sangat besar. Dari sini kemudian, Bapak saudara-saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai disitulah kemudian level keimanan para sahabat. Ya. Sampai disitulah level keimanan para sahabat. Ya. Bahwa ya dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat, dalam keadaan sedih, lemah, lesu, mereka berangkat. Yang mereka cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu sudah jam 6, tapi saya akan sedikit kasih trailer ya. Insyaallah pada yang berikutnya kita akan membahas beberapa peristiwa yang terjadi pada tahun keempat Hijriah. Jadi kan tadi peristiwanya bulan Syawal tahun 3. Betul nggak? Jadi perang Uhud terjadi pada bulan Syawal. Habis Syawal kan Dzulqa'dah. Habis itu Dzulhijjah. Habis itu Dzulhijjah. Habis itu masuk tahun keempat. Nah sekarang kita di bulan apa nih? Dzulqa'dah ya. Dzulqa'dah. Bentar lagi masuk Dzulhijjah insyaallah. Nah, di masa-masa di akhir tahun ketiga itu ya terjadi beberapa peristiwa yang cukup berat bagi kaum muslimin. Terjadi beberapa peristiwa yang cukup berat kaum muslimin. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada akhir tahun ketiga Hijriah itu mengutus beberapa sahabat untuk berangkat. Mengutus beberapa sahabat untuk berangkat. Berangkat kemana? Berangkat ke untuk berangkat ke satu tempat yang bernama Ar-Raji'. Ya. Satu tempat yang bernama Ar-Raji'. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan beberapa sahabatnya untuk berangkat menuju Ar-Raji', ya, untuk tugas mata-mata. Untuk tugas mata-mata. Raji' ini daerah yang di dekat Makkah dikuasai oleh orang-orang musyrik. Ya. Singkat cerita, saya kasih ringkasan-ringkasannya insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan. Jadi pada tahun keempat Hijriah ini terjadi dua peristiwa yang sangat berat. Pertama adalah peristiwa Raji', yang kedua adalah peristiwa Bi'ru Ma'unah. Peristiwa Raji' yang pertama, yang kedua adalah peristiwa Bi'ru Ma'unah. Nah, pada peristiwa Raji' ini beberapa sahabat, jadi di peristiwa Raji' dan peristiwa Bi'ru Ma'unah ini sebenarnya dua peristiwa yang berbeda, tapi terjadinya berdekatan. Jadi waktu terjadinya itu berdekatan. Beberapa sahabat yang mulia, sebagiannya adalah hafidh dan pengajar Al-Quran, itu dibunuh. Dibunuh dengan cara dimutilasi. Ya. Pada peristiwa Raji' itu 10 orang dibunuh. Pada peristiwa Bi'ru Ma'unah 70 orang itu dibunuh. Karena pengkhianatan orang-orang kafir. Pada peristiwa Bi'ru Ma'unah, saya singkatkan saja. Pada peristiwa Bi'ru Ma'unah, jadi mereka itu 70 orang itu kenapa disuruh pergi oleh Rasulullah SAW? Bukan untuk perang. Ada sekelompok kabilah yang mengaku masuk Islam, kemudian meminta untuk dikirimkan para pengajar Al-Quran, para sahabat yang bisa mengajarkan Al-Quran. Sampai di sana mereka berkhianat. Lalu dibunuh semuanya. Sampai kesedihan itu menimpa Rasulullah SAW, sampai selama 1 bulan penuh Rasulullah SAW itu berdoa kunut nazilah melaknat kabilah-kabilah itu. Rasulullah SAW
selama 1 bulan penuh berdoa kunut melaknat kabilah-kabilah yang berkhianat itu. Jadi kesedihan Rasulullah SAW itu luar biasa. Marah, sedih, sampai beliau melaknat. Beliau sebenarnya tidak pernah berdoa melaknat. Rasulullah SAW berdoa meminta kehancuran tuh iya. Ketika perang Badar, ketika perang Uhud itu meminta. Tapi ketika terjadi pertempuran. Nah, doa melaknat di dalam sholat, ya, itu terjadi ketika beberapa puluh sahabat ini dibunuh dengan cara kejam dan bengis oleh pengkhianatan orang-orang kafir. Ya, bahkan menyebut nama-nama mereka di dalam sholat, nama-nama kabilah. Ya Allah, Allahumma alaika biri'lin wa zakwan. Ya Allah, hancurkanlah Bani Ri'il dan Bani Zakwan. Ya. Dari sini kemudian kita dapat mengambil pelajaran bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya meski belum lama mengalami kekalahan di perang Uhud, tapi dakwah terus berjalan dengan mengirimkan para sahabatnya untuk menyampaikan Islam, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Islam, mengajarkan kebaikan ke kabilah-kabilah Arab di sekitar kota Madinah. Ya. Nah, Rasulullah SAW kemudian dikhianati oleh beberapa pihak, ya, dan kemudian itu membuat beliau marah, beliau bersedih, dan kemudian doa kunut selama 1 bulan penuh. Ya, berdoa kunut selama 1 bulan penuh. Inilah yang kemudian dalam syariat, dalam fikih disebut sebagai kunut nazilah. Inilah dalam syariat yang disebut sebagai kunut nazilah. Ya. Nah, dari sini juga kemudian menjadi jawaban ya bagi beberapa pihak yang bertanya, pernahkah Rasulullah SAW itu melaknat orang? Ya, atau mendoakan kehancuran bagi orang lain? Karena ada sebagian orang yang tidak utuh memahami sirah Nabi dan menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu cinta damai, tidak pernah beliau mendoakan buruk kepada orang lain. Diambil kesimpulan begitu saja gitu. Ya, ungkapan itu benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Rasulullah SAW itu adalah seorang nabi, seorang pemimpin negara, seorang rasul, seorang pemimpin, ya, seorang panglima perang. Ada saatnya beliau berkasih sayang dan itu adalah sifat asalnya. Ada saatnya beliau menyampaikan atau menampakkan kemarahan dan menjatuhkan hukuman, bahkan menjatuhkan hukuman. Seperti itu. Jadi Rasulullah SAW itu ketika dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmatan lil alamin, ya, rahmatan lil alamin dengan kasih sayang dan kelembutannya, rahmatan lil alamin dengan sikap tegasnya kepada orang-orang yang memusuhi agama. Itu juga rahmatan lil alamin. Begitu. Sehingga kemudian tidak melahirkan, ketika kita memahami gambaran ini secara komprehensif, tidak menanamkan dalam benak kita satu sikap kepengecutan. Ya, tidak menanamkan, Rasulullah SAW tidak menanamkan dalam jiwa kaum muslim itu sikap kepengecutan. Ketika agama, ketika Islam, ketika hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang sakral dalam Islam itu dilecehkan, dihina, atau bahkan di antara kaum muslimin ada yang ditumpahkan darahnya, ya ketegasan harus ditampakkan. Bukan berarti udahlah kita cinta damai aja gitu. Menyatakan cinta damai di saat-saat seperti itu sebenarnya ungkapan kepengecutan dan tidak ada sikap kecemburuan atas darah atau kehormatan kaum muslimin. Jadi tidak merasa terbakar, tidak merasa cemburu, tidak terbakar cemburunya ketika ada hal-hal di dalam Islam, ketika ada darah kaum muslimin tertumpah, ketika ada simbol-simbol Islam itu dilecehkan. Kemudian menyatakan udah kita damai aja.
Itu sebenarnya tidak lain sebenarnya adalah kepengecutan. Saya kira demikian, Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan membahas beberapa peristiwa sebelum perang Bani Nadir. Ya, tadi Pak Irfan menyebutkan perang Bani Nadir, ini insyaallah episode setelah peristiwa Raji' dan Bi'ru Ma'unah. Ya, di tahun keempat Hijriah. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak-bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu dulu ya. Jamaahnya biar masuk.